Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga baik-baik saja kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana yang sedang berjuang untuk melawan pandemi corona ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berjumpa di inkubator Hope ini via Zoom. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk melalui dakwah-dakwah beliau sehingga kita juga bisa merasakan forum-forum yang bermanfaat serta ilmu yang bisa kita terapkan di dunia dan akhirat nantinya. Di antara kita ini saat ini telah hadir pemateri pada inkubator kali ini dengan materi Formulating Business Ideas yang akan disampaikan oleh Bang Zainal Abidin Suardja. Sebelum kita masuk kepada pemateri, saya akan membacakan sedikit CV beliau. Nama Zainal Abidin Suardja, tempat tanggal lahir Indonesia 14 Mei 1985. Beliau pendidikan sebagai kandidat S3 Manajemen Pendidikan Unimed dan juga Magister Administrasi Pendidikan Unsyah tahun 2012. Pekerjaan beliau sebagai Direktur Lembaga Natural Aceh, Direktur CV Natural Aceh Corp, Direktur CV NA Indonesia. Dan serangkaian beberapa penghargaan seperti Juara City Micro Entrepreneurship Award kategori Fishery tahun 2019, Juara 1 Wirausaha Muda Mandiri Bank Mandiri Wilayah Aceh tahun 2019, Juara 2 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Finalis Nasional Hyundai Startup Challenge Top 20 tahun 2020, dan masih banyak lagi prestasi yang beliau raih. Baik, setelah kita melewati 15 menit dari jadwal yang telah kita sepakati, maka saya beri kepada Bang Zainal Abidin Suardja untuk memaparkan materi. Pada Bang Zainal Abidin Suardja, waktu dan tempat saya silakan.
itu kan. Oke, baik. Kalau sekarang kedengaran? Oke, baik. Terima kasih. Eh, ya, terima kasih Bang Tamlika ya dan teman-teman panitia Whole Price WSK semuanya. Eh, selamat juga nih buat teman-teman yang sudah ikut dan saya bilang berani nih ikut challenge dari Whole Price tahun 2020 dan kalau nggak salah tema tahun ini yaitu makanan ya, tentang food. Jadi saya juga punya beberapa usaha di bidang makanan dan mungkin hari ini kita akan berdiskusi bagaimana sih mencari formula bisnis berdasarkan visi dan passionnya semuanya. Uh, Baik, ini ada sedikit slide mungkin yang bisa saya tampilkan tentang bahan yang bisa saya berikan. Teman-teman pernah dengar tentang ini sebelumnya? Kerjakan apa yang kamu sukai, atau teman-teman lebih milih filosofi sukai apa yang kamu kerjakan? Boleh ya ini saya interaksi ya. Ini ada kolom chat atau raise hand yang setuju dengan quote kerjakan apa yang kamu sukai siapa? Tolong angkat tangannya. 1, 2, 3. Nggak banyak. Yang setuju dengan quote kerjakan apa yang kamu sukai. Raise hand. Oh, panitia semua. Oh, oke. Oke, 1, 2, 3, 4. 4 ya. Oke. Kalau kebaliknya nih, sukai apa yang kamu kerjakan? Oke, coba. Rame nggak? Ya. Yang setuju dengan quote sukai apa yang kamu kerjakan, raise hand. Hampir imbang ya. Oh, lebih banyak ya? Lebih banyak nih. Sukai apa yang kamu kerjakan. Oke. Uh, Asik sih kayaknya asik dan tapi kalau di bidang bisnis menurut saya kayaknya ngambil filosofi yang atas ya. Tapi nanti itu masalah filosofi, masalah filsafat, masalah gaya 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 cara pandang memandang sebuah
quote itu bisa dibahas lain kali, tapi memang sebenarnya ketika kita sudah ingin mencoba misalkan berbisnis atau berwirausaha, ada beberapa hal yang menjadi irisan atau perhatian dari sekitar kita. Misalkan seperti ini nih, tadi yang suka mengerjakan apa yang dikerjakan, kira-kira masuk irisan yang mana? Kegemaran dan misi ya, memuaskan tapi tidak akan menghidupi, ya. Nah, kalau yang suka mengerjakan apa yang disukai, itu masuk di menghibur, hasilnya menghibur, terus merasa berguna, tapi aktualisasinya dirinya mungkin sedikit tidak tercapai, ya. Perhatikan apa sih namanya ini? Lingkaran yang beririsan ini, dan panggilan hidup kita adalah sebenarnya tadi melangsungkan kehidupan kita ke level yang lebih tinggi, ke jangka panjang. Tapi itu bisa dilihat dari posisi kegemaran, dari misi, dari profesi, atau dari vokasinya. Nah, bagaimana mendapatkan ide bisnis berdasarkan visi dan keinginan? Sebenarnya materinya sih agak terlalu berat nih ya untuk saya jabarkan, karena saya dari awal dulu mungkin ngikut berbisnis, ngikut kegiatan, kadang-kadang visi yang saya peroleh itu nggak sesuai dengan keinginan saya. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman saya, dan saya ingin juga teman-teman atau adik-adik ini jangan mengulangi hal yang sama loh, karena waktu yang terbuang, tenaga yang terbuang, baik itu finansial yang terbuang, itu sebenarnya potensi yang bisa dimanfaatkan lebih efektif. Nah, bagaimana cara mendapatkan ide bisnisnya? Yang pertama, identifikasi kepribadian masing-masing. Jadi, teman-teman harus tahu teman-teman itu masuk ke dalam kelompok pribadi yang mana. Dan apakah sudah mantap memang untuk memulai bisnis, berusaha. Yang kedua, tentukan visi hidup. Dan yang terakhir, baru resapi passion-nya. Apakah memang ini yang diinginkan. Jadi passion itu nggak mesti semuanya berhubungan dengan benefit ya. Bisa jadi passion itu adalah hobi yang ingin disalurkan. Saya punya beberapa teman yang bekerja di BUMN, mereka masuk kantor dari pagi sampai sore, malamnya mancing, karena passionnya mancing. Malamnya nongkrong di warung kopi, karena passionnya mengobrol. Nah, hal-hal itu kan tidak bisa diukur dengan benefit yang secara finansial. Ya, ini mungkin kayaknya sudah sering di mata kuliah, apa itu perbedaan kepribadian, apa itu visi dan passion. Nah, saya coba tolong diperhatikan ini, karena nanti mungkin saya kasih tugas sedikit ya. Kepribadian itu adalah cara seorang individu bereaksi nih, atau berinteraksi dengan individu lain. Nah, di samping itu, banyak orang mengatakan bahwa kepribadian itu adalah ciri yang menonjol pada diri individu, ya. Sedangkan visi itu impian. Impian, tujuan, cita-cita, nilai yang ingin dicapai, keinginan, wawasan jauh ke depan lah. Nah, teman-teman kalau bikin visi itu lebih baik yang jauh tinggi dibandingkan daripada visi yang, misalnya gini, visi saya ingin selesai kuliah 4 tahun. Nah, itu kan hal yang biasa. Potong, 3 tahun. Visi saya adalah selesai kuliah 3 tahun. Visi itu fleksibel, akan terus bergerak, akan terus berubah. Jadi misalkan ketika visi kuliah misalkan 3 tahun tercapai, mau nyambung lagi nih, visi saya untuk nyambung S2, kan terus berubah tuh. Jadi sangat fleksibel visi itu. Dan jangan buat visi yang terlalu rendah. Jadi jangan membuat kepercayaan diri Anda terus sendiri merasa kecil, karena tadi visi yang memang ditarikan juga rendah. Passion itu adalah perasaan yang sangat kuat akan sesuatu, tidak pernah bosan. Terus itu hal yang ingin selalu dilakuin, disenangin, bahkan dicintai. Ada orang yang karena passionnya mungkin nonton film Korea, itu nggak makan jam siangnya, atau kadang-kadang salat ditinggalin ya, karena passion di situ. Atau gimana bang? Karena sukanya jalan-jalan, jadi gabung dengan ojek online. Bukan karena uangnya, tapi karena suka jalan-jalannya. Nah, itu passionnya. Ini adalah contoh kasus. Iya, ada contoh kasus. Tolong dilihat teman-teman. Kita akan coba sedikit bermain game. Ada 1, 2, 3, 4 kolom. Ada kolom kepribadian paling kiri. Terus ada visi. Ada kolom passion. Juga ada hasilnya di sebelah kanan.
Misalkan nih ada kepribadian humoris. Ini jangan langsung disambung lurus ya. Kita acak nih. Misalkan kepribadiannya humoris, tapi visinya adalah menjadi tentara, misalkan. Passionnya jalan-jalan. Kira-kira hasilnya gimana? Dicek. Kepribadiannya humoris, visinya itu dia ingin jadi tentara, tapi passionnya traveling. Hasilnya gimana? Coba dicek jawabannya. Enggak jelas. Iya, mana bisa tentara jalan-jalan. Tentara itu kan ikuti komando. Betul, nggak nyambung, ya kan? Atau bahkan bisa langsung ditangkap gitu. Ya, jadi artinya kepribadian, visi, passion itu harus searah sebenarnya. Oke, coba sekarang kita bermain game. Coba teman-teman gabungkan saja deh. Kepribadiannya apa, visinya apa, passionnya apa, kira-kira hasilnya apa. Misalkan tadi yang eh, kita rubah misalkan emosional kepribadiannya, terus menjadi penyanyi, visinya, passionnya YouTuber. Kira-kira hasilnya apa? Atau mau coba keras kepala, visinya itu menjadi atlet, tapi passionnya itu misalkan sosial. Coba disilang-silang kita mau lihat hasilnya gimana. Di chat ya. Betul, tentara keliling Indonesia bertugas, tapi atas izin pimpinan. Bahkan mereka itu nggak bisa loh ke luar negeri. Jadi kalau ke luar negeri harus minta izin ke mabesnya, saking susahnya. Oke, coba yang disimpulkan yang lain. Gimana kalau santuy orangnya, terus pengen jadi atlet, biasanya jadi atlet, tapi passionnya itu belajar. Disambung. 1, 2, 3 itu disambung. Diacak aja boleh. Kalau humoris jadi penyanyi, humoris, penyanyi, YouTuber, viral. Oke, viral benar, tapi lagunya lagu yang di ini ya, di apa tuh namanya sih? Cover-cover ya, di cover-cover, disilang-silang. Lain itu Luvia. Ada yang lain mau coba cocokkan? Kalau kelas kepala, visinya menjadi dokter, tapi sukanya itu makan. Kira-kira jadi apa hasilnya? Optimis jadi pengusaha, terus jadi gendut. Itu yang mana jadi gendut? Gendut itu cocoknya ini melankolis, apa ya, penyanyi, biasanya makan-makan gendut. Besar lah, jangan bilang gendut ya. Oke, body shaming gitu loh. Optimis, pengusaha, sosial, jadi sukses. Oke, bisa. Yang lain gimana? Yang lain? Coba. Optimis, passionnya jadi dokter, suka kerja sosial, insya Allah sukses, juga viral kayaknya. Jadi dokter kesayangan kayaknya. Dokter yang bersifat sosial kan, pasti disukai oleh masyarakat. Kalau humoris jadi ustadz, sukanya belajar, kesayangan. Mirip ustadz yang viral itu ya. Kalau humoris, terus jadi iya benar dokter kesayangan. Tapi ada itu loh, titik-titik itu nggak mesti mesti yang ada di sini, bisa juga jawaban yang dari kalian pikir kok. Ambiar gitu kan, apalagi istilah lain. Kalau humoris jadi pengusaha, terus sukanya sosial, sukses. Ini dia pengusaha itu sebenarnya, oke, kalau dilihat dari segi bisnis ya, nggak buat terlalu sosial. Tapi kalau misalkan ini dibuat dalam misalkan scope CRS atau mungkin dakwah atau infak boleh. Kalau emosional, jadi ustadz, sukanya kerja, dikucilkan. Bisa jadi optimis, terus melankolis, makan nggak jelas ya. Gila. Dan mungkin nggak akan jadi tentara, langsung langsung di ini tuh diturunkan pangkatnya. Ke tentara nggak ada yang hobi makan harusnya. Oke, baik. Ini adalah pandangan bahwa
ternyata kepribadian, visi, atau passion itu minimal harus 1 garis. Atau minimal ada 2 garis yang kena. Jadi kalau nggak bisa kepribadiannya beda, visinya juga nggak nyambung, passionnya nggak jelas. Hasilnya ada, cuma nggak sesuai dengan yang diharapkan. Dan tadi itu pengalaman hidup mungkin yang penting. Tapi kan sayang, waktu terbuang, tenaga juga terkuras, dan tadi mungkin kita akan dapat predikat A, B, C, D, dan F. Kalau tadi memang kita menjalankan visi nggak sesuai passion. Kalau tadi misalkan ada, kita bilang lah apa ya, dokter yang passionnya itu misalkan rawat bunga misalkan, kan sekarang lagi heboh bunga ya, rawat bunga. Pasiennya mungkin terlantar karena sibuk ngerawat janda bolong kan. Nah, hal-hal itu kan nggak lucu kalau kita lihat. Dan ini sebenarnya harus dari awal menjalankan sebuah target dan visi itu harus memang cocok selapis dengan passion. Nah, bagaimana membuat design thinking-nya? Oke, ini kan tadi saya juga dapat informasi soal makanan. Jadi saya akan bercerita tentang makanan dulu. Jadi ada beberapa ide bisnis yang mungkin sudah kita lihat selama ini bahwa makanan itu, usaha bisnis makanan itu akan menembus pasar jika yang pertama ada kekuatan di cita rasanya, leisure-nya. Jadi ada kecocokan antara profil dan skala pasar yang dituju. Yang kedua ada pembedanya, ya baik itu mungkin di nutrisinya, di kesehatannya, dan hal-hal lainnya. Yang ketiga yaitu dampaknya, jadi memberikan dampak bagi konsumen. Dan kalau bisa, dia juga berpartisipasi dalam dampak ini. Ini ada beberapa relevansi pasar di luar aspek harga. Harga itu relatif. Jadi makanan yang mahal itu belum tentu nggak akan dibeli, dan makanan yang murah juga belum tentu dibeli. Jadi ada berbagai macam pandangan konsumen terhadap produk-produk makanan. Kita mulai pertama mungkin dari sensori. Nah, sensori ini sangat subjektif. Jadi nggak semua orang akan melaporkan bahwa makanan yang dia makan itu enak, walaupun tempatnya sama, bumbunya sama. Itu balik ke orang masing-masing. Ya, lidah orang berbeda, pengalaman lidah orang berbeda. Ada yang suka nasi biryani, ada yang suka nasi goreng, ada yang suka nasi uduk, dan kita nggak bisa menyamakan itu. Ya, sangat subjektif. Jadi kalau kita sudah pede bilang, oh makanan saya ini enak, belum tentu akan enak di lidah orang lain. Yang kedua, aspek nutrisinya. Nah, ini nih saya ingat sekali. Kalau Anda ingin bermain di bisnis makanan, makanan itu wajib enak. Wajib enak. Ya. Dan nanti ada embel-embel lain lah di luar itu, baik itu mungkin nutrisinya sebagai pembedanya. Dan ada beberapa tipe konsumen yang sangat memperhatikan nutrisi di dalam makanan yang dia dapatkan. Ya, ini ada mie cabai merah mengandung 11% cabai merah, mie sawi mengandung 12% sawi, ya jelas. Tapi ketika dia tahu kadarnya, dia mungkin akan lebih aware. Oh, saya makan ini karena ada kandungan ininya. Ya. Nah, yang ketiga ada pakai alasan klaim kesehatan. Nah, value proposition yang bersifat medik itu sekarang mungkin menjadi tren, apalagi sekarang pandemi COVID juga makin meluas ya. Banda Aceh sendiri mungkin sudah masuk zona segala macam. Dan hal itu menjadikan banyak konsumen mungkin akan aware sekali dengan makanan yang sehat, ya. Jadi ini potensi sekali untuk kelompok-kelompok teman-teman yang memang berfokus pada makanan sehat. Yang selanjutnya adalah ide bisnis yang dilihat dari proses produksi. Nah, value proposition-nya itu ada di proses produksinya. Jadi mungkin produksinya itu bagus, steril, modern, atau punya beberapa kali penyulingan, SOP yang tervalidasi. Nah, itu juga menjadi nilai lebih untuk produk makanan yang teman-teman bisa jual. Ada juga, nah ini memang menarik, nggak banyak memang konsumen yang aware terhadap ini, tapi memang ada alasan yang membuat mereka itu lebih peduli terhadap produk kita, karena kita bisa meningkatkan trust mereka. Jadi beberapa produk yang pakai QR Code, ketika QR Code-nya di-scan, itu muncul semua data tentang makanan itu. Mungkin prosesnya, bahan bakunya, terus pengirimannya, sertifikat izinnya, semuanya terkumpul dalam satu QR code. Nah, nanti misalkan seperti ini.
ada madu, ketika di botol madu itu ada QR code-nya, ketika di-scan oleh si pembeli, dia bisa tahu bahkan pohonnya yang mana, kapan dipanennya, siapa pengumpul madunya, dan kemana hasil penjualan madu itu diputar untuk ekologi sosial di tempat madu itu dibuat. Dan ini menjadi kadang daya tarik pembeli untuk membeli produk kita. Terus ada seperti ini. Jadi ada nilai-nilai kampanye yang disisipkan ke dalam produk. We don't plant coffee in the forest. Kami tidak menanam kopi di hutan, tapi kami mendesain peternakan kami menjadi hutan. Nah, ini kan berhubungan sekali dengan mitigasi perubahan iklim, dengan cinta lingkungan, dengan kampanye menanam pohon, dan ada kelompok orang yang sangat aware sekali dengan ini. Padahal dia mungkin nggak terlalu tertarik dengan kopinya, tapi dengan quote-nya ini membuat dia merasa, oh saya telah berpartisipasi terhadap perubahan iklim. Nah, ada juga karena budayanya, origin culture-nya, atau dampak sosialnya. Nah, garam di Amet Bali ini diproduksi dengan teknik yang lumayan kuno. Jadi dari pakai lumpur, pakai kelapa, kalau kita lihat sekarang kan sudah mulai semi modern ya, pakai plastik, pakai tambak buatan. Nah, cara membuat garam yang unik ini ternyata bisa menaikkan harga 8 kali lebih mahal daripada cara biasa. Kan sangat prospek sebenarnya, ya. Dan ada juga produk makanan yang idenya itu berdasarkan konsep bahan baku yang digunakan. Jadi ada informasi bahan baku yang diberikan, terus dari mana itu muncul, dan mungkin ada kondisi-kondisi khusus, misalkan gluten free, terus natural ingredient yang memang menjadi aware dari si pembeli. Nah, ini untuk beberapa kelompok, misalkan ibu-ibu atau mungkin mahasiswa, mereka lebih suka produk yang idenya mungkin muncul karena bisa dipakai di aplikasi tertentu. Jadi kalau misalkan ini apa ya, minyak goreng kelapa, nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 jenis. Jadi dia sebenarnya membeli satu produk makanan, tapi bisa dipakai untuk 10 aktivitas, ya. Dari membuat tepung, menggoreng, teh, membuat sabun, membuat pelembab, apa ini, pengerias wajah, itu kan unik sekali ya produknya ya. Satu produk tapi bisa dibuat untuk banyak aplikasi. Nah, semakin kaya aplikasi, biasanya konsumen juga akan semakin suka. Jadi seperti ini plastik apa nih? Plastik minyaknya itu dijadikan pot bunga yang ngetren sekarang. Jadi hal-hal ini juga bisa menjadi pertimbangan konsumen. Oh, kayaknya menarik nih beli produk baru ini, ya. Nah, ada 5 kelompok di bidang food yang mungkin bisa kita jadikan ide bisnis yang sesuai visi kita di awal, atau mungkin passion kita di mana, ya. Yang pertama itu nanti ada usaha kuliner. Nah, dari alam ke meja. Jadi kalau Anda suka memang masuk di bidang food service, memberikan pelayanan makanan langsung ke konsumen, berinteraksi dengan mereka, coba ide bisnis seperti ini, ya. Jadi ngambil di kebun, layani mereka. Kadang ada orang yang memang lebih apa ya, passion seperti itu, memang passion customer service. Jadi lebih suka kalau dia ngobrol dengan pelanggannya, bercerita, terus mendapatkan feedback dari produknya. Bisa juga menjual culture-nya. Jadi untuk teman-teman yang suka budaya nih, jadi misalkan masaknya di tengah hutan sagu atau ekstrak. Jadi konsumen itu merasakan proses dari food yang dia makan dari awal. Kalau dia nggak bisa ikut prosesnya, minimal dia lihat, oh seperti ini cara pembuatannya, ya. Jadi ada experience baru dalam kulinarinya. Terus, ya ini masih wisata budaya. Ini pernah dengar mungkin apa namanya tuh bakar batu ya, bakar batu di Papua. Jadi batunya, dagingnya ditaruh dalam lubang, nanti ada batu-batu yang ditimbun. Nah, experience ini juga menjadi budaya unik kan, nggak semua daerah ada. Jadi kadang-kadang orang hanya makan hanya untuk melihat caranya aja. Mungkin makan 1 atau dua buah slide kan, tapi dia telah membayar penuh kan artinya. Terus ada, ini yang suka education. Passionnya education, dia bisa bikin kelas-kelas masak, workshop dari produk dia tadi. Jadi dia bisa buka dari di weekend, dia bisa buka kelasnya. Mungkin pizza pernah punya kelas ini juga, KFC juga pernah kalau nggak salah saya. Dan ini memberikan award sendiri terhadap konsumen, akhirnya mereka jadi loyal kan.
Nah, ada juga untuk mengunjungi farm. Jadi bahan baku yang untuk food kita itu bisa dikunjungi, bahkan diperiksa dan dipanen langsung oleh si konsumen. Oke, setelah tadi ide-ide muncul, passionnya juga sudah dipetakan. Oh, saya suka passionnya di bidang ini. Nanti masukkan dalam list ini, camper. Jadi bisa ngambil salah satu dari 1, 2, 3, 4, 6, 7 metode ini. Tadi setelah kepribadiannya sudah tahu, visinya sudah dijelaskan, dan passionnya juga sudah dikelompokkan. Jadi nanti tinggal kira-kira produk bisnis saya ini bisa dibuat unik, kreatif dengan 1, 2, 3, 4, 7 cara ini. Ya, yang pertama mengganti dengan yang lain. Nah, nggak mesti McDonald nih, KFC mungkin, apalagi ya yang lain. Ada ANW itu juga mengganti kan nasinya, mengganti burgernya menjadi nasi, menjadi kentang kan. Kalau di Malaysia bahkan KFC-nya itu diganti dengan nasi itu yang nasi rempah. Dan itu cara mereka untuk menggait pasar di daerah masing-masing. Yang kedua, mengcombine. Jadi menggabungkan hal yang mereka jual dengan produk lain yang sebenarnya bukan lini bisnis mereka. Jadi kalau tadi seharusnya KFC itu menjual nasi ayam goreng, kadang-kadang dia juga jual kopi kan. Di Bato ya ada kopinya karena jual bubur, porridge-nya. Jadi bahkan mereka pernah jual donat kalau perhatian. KFC jual donat. Jadi mereka menggabungkan hal-hal yang memang tadi berbeda. Yang ketiga, mengadaptasi dari kebiasaan atau tren yang terjadi. Ya, jadi ini tadi masih McDonald, mereka menjual juga kebab. Kan nggak ada hubungan sebenarnya kebab dari Turki, McDonald kan dari Amerika. Tapi bisa mereka adaptasikan. Yang M-nya modify, merubah, memperkecil atau memperbesar produk sesuai keinginan pelanggan. Walaupun nanti di antara 3 produk ini sebenarnya ada istilahnya decoy product. Jadi ada produk pengalih, jadi agar sebenarnya nggak dibeli. 3 ukuran ini kan beda harga, juga beda ukuran dan beda isi, dan pelanggan tinggal memilih. Yang terakhir yaitu menambah kegunaan baru di produk. Jadi ya KFC, McDonald juga menyediakan arena bermain, memberikan fasilitas ulang tahun, yang sebenarnya itu bukan adalah core bisnis mereka, tapi mereka berhasil menjual itu. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan untuk teman-teman yang tahun ini punya ide makanannya, rasa itu adalah kombinasi, bukan ditumpuk. Jadi jangan berpikiran bahwa makin banyak rasa yang digabung itu enak, enggak. Jadi kadang-kadang mungkin cukup 2-3 rasa, asam, manis, itu enak. Ada yang cukup mungkin asin, terus tambah sedikit mungkin kriuknya mungkin juga enak. Jadi nggak melulu itu banyak bumbu dan nggak melulu itu banyak rasa. Ya. Jadi apalagi untuk startup, dicoba simple mungkin. Ya. Pertimbangkan apa yang pasar suka dan apa yang bukan. Jadi bukan apa yang kita mau tadi, ingat fisik ada, tapi berbisnis itu melihat passion orang lain juga, pasar orang lain ya. Oke. Ini ya tadi camper tadi. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa ngisi sesuai ide bisnisnya. Kira-kira produk yang sudah ada dalam kepala ini atau sudah berjalan ini, kira-kira kalau di camper seperti apa? Ya, nanti ini bisa kalau mau konsultasi setelah dibuat nanti kirim ke saya akan coba cek. Oke, selesai mungkin Bang Tamlika, mungkin kita bisa diskusi dengan teman-teman. Baik, terima kasih pada Bang Zainal yang sudah memaparkan materinya. Tadi banyak sekali, yang mulai dari passion, visi juga, terus ada bagaimana mengembangkan ide bisnis, ya kan, ide bisnis makanan, mulai dari cita rasa, daya pembeda, dan seterusnya. Dan juga bagaimana melihat peluang usaha, ya, mulai dari alam hingga meja, terus bagaimana kita melihat pasar, cukup banyak. Dan juga
menggunakan 7 cara tadi ya, sudah disebutkan ada substitute, combine, adapt, modify, dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah memasuki sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin tanya jawab, bisa langsung raise hand ya. Nanti akan saya persilakan bertanya, open mic-nya. Jadi sebelumnya itu raise hand terlebih dahulu ya. Oke, bagi yang ingin ada bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Oke, ini ada pertanyaan dari Aiza. Ya, jadi begini Bang pertanyaannya. Izin bertanya Bang, saya rencananya ingin membuat sebuah produk, tetapi memerlukan banyak modal yang harus dikeluarkan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus mengganti ide tersebut atau mencobanya Bang? Oke, salah satu kendala kenapa orang malas berusaha yaitu di modal, ya. Dan ini juga menjadi hal yang umum sebenarnya, apalagi bagi pemula. Nah, tapi kalau tadi BMC-nya, bisnis modelnya sebenarnya jelas, sudah terukur dan memang bisa diprediksi punya potensi, Anda jangan takut dengan modal. Banyak investor yang akan turun, banyak orang yang akan mau membiayai hal tersebut. Oke, kita sekarang sampingkan perbankan dulu. Kita misalkan mau dari keluarga atau teman-teman. Kalau mereka percaya ide ini memang potensi, memang punya ROI yang tinggi dan bisa diandalkan, saya yakin keluarga atau bahkan teman juga akan invest, akan bantu, akan dukung. Kita pernah ingat bagaimana Facebook Mark itu mengundang 5 orang ya ke rumahnya, ke kosnya, ingin menceritakan Facebook, hanya 2 orang yang datang. 2 orang ini akhirnya invest ke si Mark dan saat ini ketiganya jadi milioner. Dari tadi, jadi sharing pendapat, sharing ide tadi, dan ketika ide itu masuk akal dan bisa dijalankan, ya banyak yang membantu. Jadi jangan mundur kalau kendalanya di modal. Tapi pastikan dulu tadi bisnisnya prospek, potensi, dan bisa dikerjakan. Modal itu usaha kesekian dulu. Banyak orang yang sekarang punya usaha itu sebenarnya diinvestkan dari orang lain, baik itu dari perbankan, dari orang tuanya, dari temannya, bahkan mungkin dari perusahaan-perusahaan lain yang ingin percaya bahwa ini menjadi sebuah usaha yang bagus untuk didanai. Jadi jangan ragu, ya. Oke, terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Bisa diketik atau juga bisa raise hand. Jadi kita bisa lihat siapa yang ingin bertanya. Kalau saya bertanya boleh? Masih tertahan-tahan nih batin yang ingin bertanya. Yuk, kita silakan langsung bertanya. Bang Tamlika, saya ingin bertanya, saya ingin melihat perbandingan teman-teman yang masuk hari ini. Ini kan tema bisnisnya food ya. Jadi di food itu ada 2 kategori. Yang pertama food service sama food production. Jadi food service itu misalkan kafe, warung kopi. Kalau food production misalkan bikin kerupuk, bikin minuman yang memang nggak dijual atau dititip di tempat lain. Saya ingin teman-teman yang punya ide di food service, tolong raise hand-nya. Food service. Satu orang.
Jadi semuanya punya ide memang membuat makanan, produk minuman, O2. Hanya 2, berarti sisanya adalah food production. Oke, ini menarik nih. Uh, Selalu ketemu seperti ini. Biasanya tuh berimbang, jadi food service itu juga potensinya besar, tapi memang modalnya tinggi. Ya, mungkin Aiza juga mungkin tadi berpikiran seperti itu, tapi benefit atau revenue-nya bisa banyak dapatnya. Jadi saya punya beberapa teman yang hanya jual bakso sebenarnya, tapi revenue dari penjualan airnya, wow, 3 kali lipat dari omset bakso. Itu food service. Oke, terima kasih untuk yang sudah raise hand untuk di pollingnya. Oke, baik. Kita lanjut. Wait lah. Ada yang mau konsultasikan tentang produknya, boleh? Assalamualaikum, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Seperti Bapak bilang tadi, kalau misalnya pengusaha itu kan dia tuh harus sejalan antara kepribadian, passion sama visinya kan, Pak. Ketika misalnya ada sesuatu yang terjadi, seorang pengusaha yang sukses akan tetapi passionnya tuh, kepribadiannya tuh berbeda dengan visinya. Itu apa yang terjadi, Pak? Oke, makasih Fadia. Sebenarnya hasilnya juga bisa, usahanya juga akan jalan. Cuma gini, pernah nggak dulu 2 tahun yang lalu tuh pendengar namanya kue-kue artis? Mereka kan artis itu, artis yang memang passionnya suka memang menghibur, tiba-tiba banting setir nih, bikin roti A, roti B, kue A, kue B, kue C. Viral kan? Viral. Apakah bertahan sekarang? Enggak. Ya, mereka berhasil mendapatkan benefit dari itu mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi nggak akan berjalan jangka panjang karena memang passion mereka, karakter mereka di dunia entertainment. Jadi mereka nggak bisa masuk ke kuliner tiba-tiba, belum jadi. Atau pernah lihat itu MasterChef, mereka semua kan memang kepribadiannya, karakternya memang orang pro lah di bidang kuliner kan, chef-chef hebat. Nah, ketika masuk TV menjadi aktor, coba lihat, kan masih kaku ya, terus Kalau misalnya mungkin emosional. Nah, gimana? Kalau kayak misalnya Ruben Onsu, dia kan juga entertainment, tapi dia bisa menjadi pengusaha sukses. ya, Itu karena apa menurut? Masalah merek Ruben Onsu yang agak ribut dengan pemilik merek sebelumnya. Nah, tadi mereka juga sebenarnya artis-artis itu kan bukan passionnya di bidang kuliner, tapi ketika mereka mencoba menambah satu lagi visi nih, oh saya ingin sukses di bidang kuliner, saya ingin mendapatkan mungkin tambahan penghasilan dari bidang kuliner 2M setahun. Nah, itu visi tambahan yang sebenarnya berbeda dengan passion dan kepribadiannya. Berhasil, tapi effort yang mereka berikan, perhatian yang mereka berikan juga akan menjadi besar. Karena itu memang bukan bidangnya. Tapi memang berhasil, bisa. Jadi tadi tidak ada istilah, kalau kita bilang kegagalan, nggak ada kegagalan. Tapi tadi caranya akan menjadi lebih sulit, lebih susah, dan lebih, lebih banyak pengorbanan yang diberikan. Terima kasih, Pak. Ya, jadi Anda tetap boleh menjalankan tadi ide bisnis apapun, usaha bisnis apapun, walaupun itu tidak sesuai dengan karakter atau passion Anda.
Saya contohkan ini tadi, misalkan Anda dari FKIP nih, kan sudah jelas visinya jadi guru ya. Yeah. Tapi tiba-tiba Anda punya passion ingin buka usaha. Tadi saya sudah munculkan idenya, bagaimana membuat kelas-kelas masak, kelas-kelas workshop cooking. Jadi Anda tetap bisa mengajar sambil berjualan produk kan? Jadi makanannya ada, terus ngajarin orang juga ada. Dapat itu munculnya, sukses. Tapi kalau misalkan tadi Anda dengan kepribadian karakter edukasi, passion yang mengajar, terus ide bisnisnya adalah food production, nggak cocok. Karena Anda fokus di produksi saja. Karena bukan itu passion Anda. Bisa memang laku barangnya, tapi sedikit. Jadi kalau orang sudah jual mungkin omsetnya 3 miliar setahun, Anda masih 1 miliar. Karena tadi masih belum ketemu passion sama karakternya. Bisa kok, ya. Oke, makasih Pak. Ya. Natural Aceh sendiri itu sampai saat ini punya 19 usaha. Apakah 19-nya jalan-jalan? Enggak. Ada juga yang sudah kami take down. Jadi nggak semua berhasil. Karena tadi mungkin tim-tim kita juga mungkin belum punya passion atau kepribadian yang cocok untuk mengelola program itu, untuk usaha itu. Baik, terima kasih tadi atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nur Hijrah. Bang, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, yang paling menarik di bidang pangan itu produk seperti apa? Menurut Abang sendiri sebagai pengalaman di bidang pengelolaan pangan, apa yang akan Abang pilih di dalam produk? Mengelola familiar di masyarakat. Oke, baik. Jadi Natural Aceh itu sebenarnya bukan hanya sebuah perusahaan di bidang pangan, tapi juga sebenarnya adalah lembaga filantropi. Jadi ada salah satu usaha makanan kita itu yang sangat potensi sekali, yaitu namanya Alunaga Oyster. Jadi kita punya peternakan tiram di Alunaga, dan insya Allah tahun depan kita akan buka 6 peternakan lagi di seluruh Aceh. Nah, ketika kita bermain di produk ini, di pengolahan pangan ini, sebenarnya kita udah tahu sebenarnya targetnya potensinya apa. Tadi, misalkan dari nama aja, tiram, kalau orang bilang tiram kesannya kan, wah itu makanan seafood yang di pinggir jalan, pakai plastik dijualnya, kari tiram. Tapi ketika kita lihat dari persepsi oyster, itu produk yang sama ya, tiram oyster. Tapi dia bilang oyster, itu berbeda cara lihatnya. Oyster itu makanan elit, makanan yang ada di hotel-hotel. Orang Eropa makan, orang Korea, orang Jepang juga suka. Sudah pasti dari cara pandang yang berbeda, nilai dan value-nya juga berbeda kan. Ketika kita mengolah produk yang potensinya memang tinggi, ya tadi mungkin agak nggak familiar di masyarakat. Tiram itu ada kampanye buruknya loh. Kampanye buruknya adalah kolesterol, naik asam urat, bahkan kami sampai 3 tahun branding gitu. Nah, ketika kita dapat data yang real sebenarnya yang membuat asam urat itu atau kolesterol naik makan tiram, bukan karena tiram atau oysternya, tapi cara masaknya yang salah. Jadi cara masak kita itu yang budaya Aceh itu yang masaknya sampai panas, terus ada banyak bumbu-bumbu, terus minyak goreng kadang sudah berulang kali, itu yang ngebuat produk tiram kita tuh oyster itu malah sebenarnya kelebihan protein. Nah, hal-hal ini sebenarnya tidak terjadi kalau cara penanganan makanannya juga bagus. Jadi kenapa orang Korea, orang Jepang nggak ada yang asam urat makan oyster? Kenapa orang Eropa juga aman-aman aja telan oyster mentah? Masalah di mana? Cara pengolahan makanannya. Dan ketika kita berhasil mengedukasi masyarakat, nah nilai tambah produknya itu kan makin tinggi. Oh, ternyata ini loh tiramnya. Oh, ini manfaatnya. Hal itu yang membuat produksi pangan itu atau usaha kita juga makin berkembang. Kalau kami, misalkan nih, beli tiram mentah dengan meter-meter, kita punya 57 meter pencet tradisional yang kita kerjakan di peternakan kita di Alunaga. Mereka ngambil panen, kita beli 10.000. Mereka jual 15.000 kadang-kadang. Nah, kita jual 13.000. Itu mentah. Ketika kita olah menjadi kerupuk, jadinya mungkin 18.000. Ketika jadi nugget, 20.000. Uniknya, kalau kami kirim ke Jawa, ke Thailand, ke Bangkok, harganya bisa 10 kali lipat. Ya, potensinya tinggi kan? Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dilihat dari cara pandang kita lihat tadi. Jadi bisnis itu nggak boleh kecil sekali visinya, harus besar.
Jadi ketika kita ingin memperkenalkan Oyster Alunaga, ya langsung saja brandingnya luar negeri, brandingnya ke Jawa, jangan main lagi di lokal. Hal-hal itu harus dimiliki oleh para pengusaha di bidang pangan. Ya, jadi jangan terlalu ini nggak pede ini jual nggak. Yang penting enak, kunci makanan itu juga enak. Jadi kalau sudah enak itu kemanapun bisa. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Satria Liswanda. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya mau tanya bagaimana kita bisa tahu passion kita kemana? Karena memasuki usia 20 tahun, rasanya kita mau melakukan semuanya asalkan ada feedback buat diri sendiri. Tuh, pertanyaan dari Satria Liswanda. Silakan Bang. Ya, nah ini juga saya bukan maksudnya menghalangi masa-masa emas nih kalau saya bilang, karena masa muda itu nggak bisa diulang. Jadi banyak orang yang mungkin yang memakai masa muda ini untuk fokus pada passionnya, boleh. Tapi lihat dari berbagai macam manfaat dari passion itu. Jadi passion yang kita lakukan itu satu, manfaatnya tuliskan dulu sebanyak apa, ya. Dampaknya ke orang lain, misalkan juga apa dibuat. Misalkan ini passionnya apa ya kita bilang lagi nge-training jadi YouTuber. Jadi suka ngedit video, suka bikin vlog. Nah, ketika passion itu diikutin, dijalanin, nah tadi buat 2 kotak tuh di kertas, kiri apa kanan. Plusnya, kiri negatifnya. Plusnya apa tadi nih? Dapat teman baru, terus misalkan mungkin mendapatkan penghasilan. Negatifnya apa? Kehilangan waktu sosialisasi, pakai internet lebih tinggi, lebih banyak, terus handphone juga segala macam lah. Nah, perhatikan keduanya, sisi kanan, sisi kiri. Sudah seimbangkah atau bahkan cenderung kemana? Ya, kalau memang passionnya cenderung ke hal-hal yang positif, pertahankan. Tapi kalau tadi passionnya masih banyak hal-hal negatifnya, mungkin passionnya bisa dimodifikasi sedikit. Jadi misalkan tadi menjadi YouTuber, suka karena dia terkenal, jadi viral, mungkin atau mungkin visinya, saya ingin dapat golden button, tapi kan tadi mungkin pakai datanya menjadi lebih banyak, nggak bagus editannya, kenapa nggak collab? Jadi collab saja, cari teman yang suka ngedit, kamunya yang pakai naratornya atau ide bisnisnya, sudah jalankan berdua. Jadi kalau bisnis itu sebenarnya kalau nggak mampu jalan sendiri, bahkan sebenarnya jangan sendiri. Jadi harus bertim, harus ada orang-orang yang memang suka di bidang tertentu, masuk ke dalam tim kita. Kita nggak bisa ngerjain itu semua sendiri, nggak bisa, ya. Jadi tetap cari orang-orang, teman-teman baru yang bisa diajak kerjasama untuk mengelola sebuah usaha atau ide bisnis. Baik, mungkin ada sedikit kendala ya dari Bang Zainalnya, mungkin jaringan. Kita lihat. Mungkin ada kendala jaringan dari Bang Zainalnya, jadi terkeluar sebentar. Kita tunggu aja. Mungkin sedang login kembali ke Zoom ini. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Cukuplah. Kita jam 4 akan kita tutup. Jadi masih ada beberapa pertanyaan lagi. Di sini ada Lutfia Zahra. Terus ada dari
Rapindah ya, Rapindah Sari, dan ada lagi dari Yulia Fadilah ya, tadi belum terjawab. Jadi kita tunggu sebentar dari Bang Zainalnya, mungkin ada kendala di jaringan. Bang Zainal. Oke. Oke, baik. Saya sudah kembali. Sudah Bang. Oke. Untuk pertanyaan tadi bagaimana Bang? Sudah atau yang mana? Yang mengenai passion, umur 20 tahun. Sudah selesai. Iya. 20 tahun itu seperti saya bilang tadi memang di masa emas lah ya. Jadi sebenarnya Anda bisa juga merasakan berbagai hal pengalaman baru di umur ini. Nanti ketika sudah menikah, sudah berumur, lanjut usia, Anda nggak bisa mundur lagi tuh. Jadi rasakan hal-hal baru terus, tapi diperhatikan. Sisi positifnya dan sisi negatifnya harus imbang sebenarnya. Kalau memang Anda suka traveling, nah munculkan tadi passion itu memanfaatkan, bikin vlog, bikin ulasan, bikin buku. Saya juga suka traveling dulu. Dan karena suka traveling itu sampai tahu letak halte, nomor bus, nomor bangunan, flight paling murah, perbedaan setiap maskapai. Jadinya apa? Saya bikin travel. Saya bikin buka open booking tiket segala macam. Bahkan saya terakhir pernah bikin umroh backpacker 15 juta. Nah, hal itu dari passion saya tadi yang sudah saya rasakan. Oh, ternyata enak loh jalan-jalan sambil tadi memanfaatkan mid time itu, tapi di dalam diuangkan. Jadi pengalaman kita itu kita bisa salurkan, jadi menjadi buku, menjadi tutorial, bahkan nanti menjadi sebuah perusahaan travel. Ya, jadi nikmati terus waktunya, tapi tadi ketika sisi negatif dari passion itu terlalu banyak, tinggalkan atau rubah passionnya. Oke, bagi seluruh peserta di kolom chat ada absen ya, jangan lupa untuk absen hari ini. Baik Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Lutfia Zahra. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apabila kita buka usaha makanan, terus kita sudah menyiapkan bahan-bahan secukupnya untuk stok, namun ternyata pembeli tidak memenuhi kuota yang kita inginkan. Nah, kalau makanan bahan-bahan lebih mudah dikadaluarsa dan sebagainya, itu gimana ya Bang solusinya? Karena kalau usaha non-makanan kayak percetakan dan lain-lain, bahan bakunya bisa disimpan lama. Dalam rentang berapa lama itu bisa disimpan. Kira-kira ada manajemen khusus atau bagaimana solusinya? Ya, jadi sebenarnya untuk produksi makanan itu, betul, bahan bakunya perishable, jadi tidak tahan lama. Baik itu mungkin di beberapa tepung, beberapa cairan, juga akan tahan lama. Nah, ketika uji coba sebuah produk masih di dalam mungkin step ide bisnis, itu sebenarnya sudah dihitung di HPP-nya, harga perhitungan produksi. Jadi ketika misalkan kita bikin tadi kita bilang donat, dan kita sudah mengukur bahan bakunya segala macam, nah kita harus punya data dari misalkan 1 kali produksi, itu membutuhkan bahan baku apa saja di-listkan, dan berapa banyak produk yang dihasilkan dari bahan baku itu. Setelah sudah punya angka dan datanya, baru susun bagaimana menjual produk itu. Iya. Jadi misalkan tadi dengan buat donat kita modal mungkin 100 ribuan. Kita bisa menghasilkan mungkin sekitar 100 donat misalkan. Nah, 100 donat ini harusnya sudah kita pikirkan untuk dipasarkan di mana. Dari awal. Jadi bukan bikin produk dulu, baru bingung pasarnya di mana. Kebalik ya. Dan jadi ketika kita sudah memetakan misalkan 100 donat ini harus didistribusikan ke 10 warung kopi. Artinya setiap warung kopi kan punya 10 donat. Nah, dari awal kita dekati mereka dulu. Ketika sudah deal 10 warung kopi untuk menerima 10 donat, baru produksi. Baru kirimkan.
Jadi tidak ada bahan baku sebenarnya yang sia-sia. Kalaupun nanti bahan baku tidak terpakai, misalkan ini kita mau beli banyak nih, tepungnya langsung 1 karung. Nah, itu jangan dihitung sekalian satu modal besar. Jadi ada perhitungan HPP namanya, di mana kita hanya menghitung bahan baku yang kita pakai. Kalau 1 karung itu kita hanya pakai 1 kilo, 1 kilo itu yang kita hitung. Jadi nggak semuanya. Nah, bahan baku tadi nanti bisa disubstitusi baru atau mungkin dijual tempat lain. Jadi ada banyak teknis nanti ketika sudah paham sistemnya gimana. Tapi untuk awal-awal, untuk ide bisnis, buat skala-skala kecil. Jadi namanya itu kami bilang paket. Jadi misalkan saya bilang nanti ke bidang produksi, Bu tolong bikin nugget tiram 10 paket hari ini. Nah mereka sudah tahu 10 paket itu berapa, bahannya apa, dan habis 10 paket itu. Nanti hasilnya adalah misalkan 300 nugget tiram. Nah, kita udah mengukur itu. Karena permintaan mungkin di Sujuya atau di Indomaret ada 200 produk. Jadi kita sangat efisien dan efektif ketika menjalankan bisnis makanan. Jadi nggak seperti kita jual baju, kita nge-stok tahannya sampai 2 tahun. Nggak, makanan itu perishable. Jadi hati-hati dalam menghitung HPP. HPP harga pokok produksi. Baik. Sudah terhubung, maaf tadi ada kendala jaringan sebentar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sebentar. Ya. Sudah terdengar ya di sini? Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari bentar. Nah, ada Rapindah Sari bertanya. Saya mau bertanya, jika saya mau buat usaha, tapi usaha yang mau saya rintis udah banyak pesaingnya. Nah, itu bagaimana, Bang? Sedangkan saya minat sekali untuk usaha tersebut. Kita ambil contoh aja mie, ya kan? Kalau mie Aceh itu sudah banyak pesaingnya. Itu bagaimana, Bang? Ya, kayaknya tadi yang saya bilang, scramble. Jadi ada hal-hal unik yang bisa dimasukkan ke dalam bisnis mie-nya, ya. Dulu 3-4 tahun lalu kan ngetren itu mie warna hijau, mie warna hitam ya. Pernah nggak ngerasain? Itu bagaimana dia melihat peluang untuk menarik orang kan? Atau kalau misalkan mie Aceh itu ada mie rusa, ada mie tiram, mie kepiting. Itu salah satu trik mereka dengan menambah hal-hal baru di dalam mie-nya. Atau juga misalkan di servisnya dirubah. Jadi saya punya teman yang punya omset yang luar biasa dari hanya jualan Indomie. Tapi di warung Indomie dia itu ada wifi, ada tempat nongkrong yang enak. Jadi omset dia sebenarnya bukan hanya dari mie tapi dari orang-orang yang loyal dan balik. Jadi mie-nya nggak mahal 10.000, tapi kena tambah telur, tambah misalkan nuggetnya, terus ada minumannya lagi. Nah, kalau di food service minuman itu penyumbang omset yang paling tinggi. Jadi kalau kita punya modal misalkan 100%, itu akan kembali 200% dari minuman. Jadi sangat tinggi. Nah, kalau tadi hanya food production yang hanya jual mie, buat keunikan di mie-nya. Apakah warna? Tadi pasti yang pertama enak dulu ya. Apakah nanti berubah di warna, apakah di kemasan, apakah nanti di cara penyajian, atau hal-hal yang berhubungan dengan value produknya. Kalau harga jangan takut, itu relatif ya. Jadi mau itu harga mahal nggak masalah, selama itu enak orang beli. Pernah tahu mie, ada orang bilang di sini mie pangsit apilit, nah itu mie cukup mahal, sedikit dapatnya. Tapi kenapa orang rela antri? Ya, karena tadi ada value yang tidak tergantikan di mie lain.
Baik, selanjutnya ada pertanyaan nih yang paling atas tadi, Yulia Fadila ya, bertanya usaha mengenai gift. Mohon sarannya Bang agar usaha saya dapat berjalan. Ya, gift. Usaha gift. Tapi kan ini untuk full price bukannya food ya? Ini Yulia Fadila bertanya tadi. Oke, gift-nya mungkin dalam craft ya, dalam bentuk craft ya, atau dalam bentuk makanan? Karena kita temanya makanan, mungkin gift-nya dalam bentuk makanan. Boleh. Oke, kalau craft nggak masalah sebenarnya, karena craft itu seni. Seni itu relatif sekali harganya. Tapi kalau dalam bentuk makanan, gift dalam bentuk makanan, tadi berikan hal-hal yang menjadi kekuatan dari produk, ya. Baik itu mungkin dari sensorinya, dari rasanya yang berbeda. Kan tadi ini gift itu nggak perlu banyak, cukup kecil saja. Jadi cukup kecil, tapi nilai yang terkandung di gift itu apa? Apakah mungkin kemasannya yang langsung ada ucapan, yang ada namanya, atau mungkin bentuknya yang mencoba melihat situasi. Jadi mungkin ada bentuk gift-nya yang kayak orang wisuda, ada yang kayak orang nikahan, ada yang kayak orang ulang tahun. Nah, hal-hal itu kan menjadikan nilai tuh. Misalkan saya butuh gift untuk acara sidang teman, ya berarti kan saya akan memilih itu dibandingkan produk sejenis yang nggak mencirikan kegiatan itu. Tapi kalau tadi gift-nya memang sudah ada embel-embel itu, misalkan selama ada sukses atas seminar hasilnya atau sidangnya, pasti kecenderungan untuk dibeli akan lebih besar. Ada juga hal-hal misalkan gift yang tadi bertema khusus. Jadi misalkan kayak lebaran, jadi semuanya pakai ornamen ketupat mungkin, atau pada ketika tahun ajaran baru, jadi semuanya berubah menjadi semangat untuk belajar baru, dan hal-hal itu sebenarnya membuat konsumen yang awalnya mungkin tidak tertarik, tidak merayakan momen itu, akan membeli. Tadi itu adalah sebuah gift. Dan budaya di Indonesia itu kan masih kental dengan oleh-oleh. Ini menarik ini. Nah, ketika misalkan nanti pandemi selesai, turisme dibuka kembali. Nah, gift-gift ini akan mengambil tempat yang sangat penting untuk mencitrakan Aceh atau daerah masing-masing lah. Dan ini adalah prospek yang sangat tinggi sekali. Jadi orang akan tetap beli itu gift itu karena tadi mencirikan saya pernah ke Aceh, saya pernah mungkin ke Sabang, saya pernah ke Masjid Raya, saya pernah ke PD. Buktinya apa? Gift itu. Jadi gift itu dibawa pulang ke kampung asalnya, dibagi-bagi, dan itu memang potensi yang masih bagus ya. Tapi selama pandemi telah selesai. Baik, kita masih ada sisa waktu yang cukup banyak. Bagi yang ingin bertanya, masih dibuka sesi pertanyaannya. Jikalau tidak ada, mungkin kita bisa langsung tutup. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Selagi kita masih ada waktu beberapa puluh menit lagi sebelum pukul 4. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya. Oh, ada ini, kita lihat dulu. Oh, ada satu lagi ternyata. Dari Nadia. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Misal kita mau jual makanan saat pandemi dan modal kita nggak terlalu banyak. Apa efisien kalau kita beli bahan makanannya sesuai dengan orderan? Kalau ada orderan baru kita beli bahannya. Ya, oke. Baik, kalau sistem PO juga sebenarnya bisa. Tapi saran saya untuk yang menerima orderan menggunakan sistem PO, lebihkan porsinya 10 atau 20% dari PO yang dikerjakan. Jadi misalkan ada orderan 10 kotak atau 10 bungkus, coba buat sekitar 12 atau 13. Karena ada kemungkinan setelah kita posting ini, oh barang sudah ready nih, yang minta lebih banyak. Kadang orang itu nggak beli, nggak tahu, karena belum lihat hasilnya, belum lihat produknya. Jadi agar jangan berulang-ulang, mungkin
dihitung tadi HPP-nya, terus diperhatikan kalau misalkan semuanya untung berapa nih. Terus sisakan tadi slot cadangan 2 atau 3. Kalau slot ini tadi nggak ada yang beli, jadikan giveaway. Jadi pecah lagi porsinya. Jadi kalau misalkan tadi kita PO 10, kita bikin misalkan 12. Yang laku itu 11, satu nggak, belum ada yang beli sampai mungkin expired makanannya hampir habis nih. Jadi di akhir-akhir itu mungkin setengah hari atau 5 jam sebelumnya pecah lagi satu makanan tadi, pecah menjadi 5 atau 6 bagian. Jadi kan giveaway sampel produk. Jadi ke orang-orang baru. Kita nggak rugi gitu. Kita nggak rugi karena kita sudah mempromosikan produk kita dan kemungkinan orang-orang yang menerima sampel tadi pasti akan pesan pada produksi selanjutnya. Jadi memang sudah harus dihitung biaya promosi, biaya diskon di dalam penjualan. Jadi itu sudah clear lah. Jadi boleh kalau mau pakai sistem tadi PO, setelah sudah deal baru beli bahan makanan. Baik, ada lagi yang bertanya? Belum, ini kita udah masuk 3.30 ya, 3.25 bisa kita bilang. Setengah 4, masih ada setengah jam lagi. Masih ada waktu, jika ingin bertanya, silakan. Karena ini penting ya, ada format idea bisnis. Jadi yang ingin bertanya, silakan. Jadi kita tunggu beberapa menit. Mungkin ada yang sedang mengetik atau bagaimana. Ya. Saran saya teman-teman, jika ingin mungkin hanya ingin kompetisi, tidak ingin terjun 100% di dunia bisnis karena lagi kuliah, kalau memang nanti serius untuk ikut Hall Prize, coba nanti dampak sosialnya ditinggikan. Jadi ada hal-hal yang harus bermanfaat ke community. Nah, hal itu juga harus muncul di planning bisnisnya. Apakah nanti itu balik misalkan menjadi mitra masa community-nya atau ada semacam feedback ke mereka, apakah itu mungkin training, apakah itu pendampingan atau konsultasi dari keuntungan produk kita. Nah, biasanya hal-hal seperti itu akan menjadi nilai plus bagi juri. Kalau misalkan tidak ketemu dampak sosialnya, coba masukkan di dampak kesehatannya, karena kan sekarang lagi mewabah di mana-mana ya pandemi ini, dan jika memang itu bisa meningkatkan minimal kesehatan baik itu fisik maupun psikologis. Makan itu juga kesehatan psikologis. Orang kalau dia makan enak, senang deh, nyaman kan. Jadi sakit pun kadang bisa sembuh. Jadi kalau kita pernah ingat ketika kita sakit, kita pingin makan ini, pingin makan itu, pingin rasa ini walaupun sendok. Tapi sensasi itu, sugesti itu membuat kita menjadi lebih senang, sehat secara psikologis. Nah, itu masukkan di perencanaan bisnisnya, di dampak bisnisnya. Jadi itu akan menjadi perhatian khusus. Jadi tidak melulu ini keuntungan, tidak melulu bagaimana omset dapat diraih lebih tinggi, tapi perhatikan hal-hal yang memang beririsan, tapi bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan dari produk yang Anda punya ya. Baik, luar biasa pemaparan materi dari Bang Zainal, dan juga kita telah memasuki sesi-sesi terakhir ya. Ini 30 menit lagi. Tadi juga saya sudah menunggu. Tidak ada pertanyaan yang masuk lagi. Juga tadi sudah beberapa pertanyaan yang luar biasa terjawab. Terus materi tentang ide bisnis dan juga apalagi tadi kepribadian, visi dan passion ya, yang harus selaras, dan juga ide bisnis makanan, terus ada cita rasa yang harus diunggulkan, daya pembedanya yang harus menjadi daya tarik ya bagi setiap bisnis. Baik, sebelum saya mengakhiri, kita ada sesi dokumentasi ya, bagi peserta bisa membuka ininya, apa itu namanya? Webcamnya untuk kita ada sesi dokumentasi. Baik, panitia ready ya? Oke, pada panitia ready. Terus ini kawan-kawan yang lainnya bisa kita buka dulu
webcamnya. Ya. 3, 2, 1. Iya. Oke. Sekali lagi ada 4 ini ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Baris terakhir ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih pada peserta yang telah berhadir di pertemuan kali ini bersama Bang Zainal Abidin Januar dengan materi Formulating Business Ideas. Jadi bagi teman-teman, tadi kita udah membicarakan banyak hal, strategi, dan seterusnya. Saya Tamlika Muhammad Nasir, mewakili kerabat dan panitia-panitia yang telah berhadir dan bertugas pada hari ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.